Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kia Trio Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul System Requirement Specification (SRS) untuk UMKM Toko Gudang ACC 14. Sistem Requirement Specification merupakan dokumen penting yang mendefinisikan kebutuhan dan persyaratan sistem informasi yang akan dibangun. Dokumen ini menjadi panduan bagi tim pengembang untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian pentingnya SRS bagi UMKM Toko Gudang ACC adalah SRS sangat penting bagi UMKM Toko Gudang ACC 14 untuk membantu proses pengembangan sistem informasi yang efektif dan efisien. Dokumen ini membantu mendefinisikan kebutuhan bisnis, mengoptimalkan alur kerja, dan meminimalisir kesalahan dalam pengembangan sistem. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. SRS membantu mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalisir kesalahan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Dokumen SRS membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan sistem, memastikan bahwa sistem yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif. SRS mempermudah komunikasi antara pemilik bisnis, pengembang, dan pengguna, sehingga memastikan kesamaan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman. Kemudian yang keempat, pengelolaan risiko. SRS membantu mengidentifikasi dan minimalisir risiko dalam pengembangan sistem, sehingga meminimalisir kesalahan dan memastikan sistem yang dibangun berjalan dengan baik. Kemudian komponen utama SRS. SRS terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait. Komponen-komponen ini saling melengkapi dan bekerja sama untuk menghasilkan dokumen SRS yang komprehensif dan informatif. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu menjelaskan tujuan dan ruang lingkup sistem yang akan dibangun, serta informasi tentang target pengguna dan lingkungan sistem. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan fungsional, yaitu menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem, termasuk input, proses, dan output. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan non-fungsional, yaitu menjelaskan kualitas, performa, keamanan, dan aspek non-teknis lainnya yang diperlukan dalam sistem. Dan yang terakhir adalah kendala dan asumsi, yaitu menjelaskan batasan, asumsi, dan keterbatasan dalam pengembangan sistem. Kemudian, proses pengembangan SRS. Proses pengembangan SRS merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan dokumen yang dihasilkan lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu melakukan analisis terhadap kebutuhan bisnis dan pengguna untuk memahami fungsi dan fitur yang diperlukan dalam sistem. Yang kedua, perancangan dokumen, yaitu membuat kerangka dan struktur dokumen SRS, termasuk menentukan komponen-komponen utama yang akan dibahas. Yang ketiga adalah penulisan SRS, yaitu menulis secara detail tentang kebutuhan sistem, berdasarkan hasil analisis dan perancangan dokumen. Kemudian yang keempat adalah validasi dan uji coba, yaitu memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen SRS serta melakukan uji coba untuk memastikan dokumen mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penyimpanan, yaitu mendiagnosis dokumen SRS dan menyimpannya secara aman untuk digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem. Kemudian identifikasi kebutuhan pengguna. Proses identifikasi kebutuhan pengguna sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Tahapan ini dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan survei. Yang pertama, wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan pengguna untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, harapan, dan kesulitan yang mereka alami dalam menjalankan tugas. Yang kedua adalah observasi, memperlihatkan secara langsung bagaimana pengguna bekerja dan berinteraksi dengan sistem yang ada untuk memahami alur kerja dan kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian survei, yaitu menggunakan kuesioner
atau survei online untuk mengumpulkan informasi dari banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Spesifikasi fungsional dan fungsional merupakan bagian penting dalam SRS yang mendefinisikan detail teknis tentang sistem yang akan dibangun. Spesifikasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem akan berfungsi dan apa saja karakteristik yang harus dimiliki. Jenis spesifikasi yang pertama itu adalah fungsional. Definisinya menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dimiliki sistem, termasuk input, proses, dan output. Yang kedua yaitu non-fungsional. Definisinya menjelaskan kualitas, performa, keamanan, dan aspek non-teknis lainnya yang diperlukan dalam sistem. Kemudian, validasi dan dokumentasi SRS. Validasi SRS merupakan proses penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Dokumen SRS yang valid akan menjadi panduan yang efektif dalam pengembangan sistem dan meminimalisir kesalahan. Yang pertama yaitu review internal. Tim pengembang melakukan review internal untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen SRS. Yang kedua yaitu review eksternal. Pengembang atau pihak ketiga melakukan review eksternal untuk memastikan dokumen SRS mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir yaitu uji coba dokumen. Tim pengembang melakukan uji coba dokumen SRS untuk memastikan bahwa dokumen mudah digunakan dan dipahami. Kemudian, manfaat SRS bagi pengembangan bisnis. SRS merupakan investasi penting bagi pengembangan bisnis UMKM toko gudang ACC 14. Dokumen ini membantu dalam proses pengembangan sistem yang efektif dan efisien, memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Peningkatan efisiensi. SRS membantu mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir kesalahan. Yang kedua, penghematan biaya. SRS membantu meminimalisir kesalahan dan pemborosan sehingga menghemat biaya pengembangan sistem. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Sistem yang dibangun berdasarkan SRS yang valid akan lebih mudah digunakan dan meminimalisir masalah, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, pengembangan bisnis yang berkelanjutan. SRS membantu dalam membangun sistem informasi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis UMKM toko gudang ACC 14. Mungkin sekian presentasi proyek akhir saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.